Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabarnya hari ini? Sehat, Pak. Alhamdulillah sehat. Kalau anak bapak Nanang sehat? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Jadi bagaimana hari ini? Masih semangat? Semangat dong, Pak. Semangat. Wah, bagus sekali. Oke ya, kita bisa lanjut pembelajaran kita hari ini ya. Sebelumnya bukunya udah dikeluarkan semua? Udah, Pak. Ada standby ini, Pak. Oke, bagus. Pakaiannya udah rapi dan dimasukkan? Sudah? Oke, sudah. Ada, Pak. Oke, langsung saja ya. Pak. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya ya kita awali pembelajaran kita dengan membacakan doa belajar terlebih dahulu untuk mengapa? Untuk mengambil hikmah dari pembelajaran yang akan kita laksanakan ya. Ada, Pak. Oke. Ya, silakan kepada anak bapak dipimpin satu saja anak bapak yang memimpin doanya, silakan. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, baik dan sebaik-baiknya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Terima kasih anak bapak yang sudah memimpin doa. Ya, Pak. Berikutnya bapak absen terlebih dahulu kehadirannya, oke? Nah, di sini bapak akan absen dulu. Ya. Muhammad Perlaungan. Hadir, Pak. Oke, hadir. Yang berikutnya Dana Setiawan. Hadir, Pak. Oke, hadir. Oke, selesai. Berarti hadir semua, tidak ada yang tidak hadir ya. Ya, Pak. Oke, silakan dibuka bukunya. Bab 3 ya. Kita hari ini belajar akidah alat. Bab 3 tentang materi kita pada hari ini tentang adab kepada saudara ya, saudara, tetangga, dan juga temannya dan teman. Nah, jadi materi kita ini mengenai tentang adab. Jadi sebelumnya Bapak, sebelum kita lanjut, ada yang tahu apa itu adab itu apa? Seperti apa dia itu adab? Adab itu attitude, Pak. Attitude ya, attitude. Berarti Bapak sering menonton video-video tentang pembelajaran ya, sampai bahasanya tinggi banget tuh ya. Ya, Pak. Etika, Pak. Etika, nah etika bagus, etika sama attitude itu hampir sama. Jadi kita satukan aja etika ya, etika. Nah jadi Bapak apresiasi pada anak Bapak Laung sudah mengerti bahasa ini tadi attitude ya. Ya, Pak. Padahal masih kelas 9. Oke. Attitude kita masuk saja lah. Sama saja itu ya. Ya, Pak. Nah, jadi ya benar. Adab itu hampir sama dengan etika ya. Etika. Jadi apa ini etika? Etika itu adalah perilaku atau tindakan ya, tindakan atau kebiasaan juga, kebiasaan. Nah, jadi intinya adab kepada saudara, tetangga, dan teman. Nah, silakan anak-anak Bapak perhatikan kembali sebentar. Adab kepada saudara, tetangga, dan juga teman. Nah, jadi apa tadi pengertiannya? Adab, perilaku, tindakan, dan kebiasaan. Nah, jadi kebiasaan kita yang seharusnya kepada saudara itu bagaimana, tetangga itu bagaimana, dan juga kepada teman bagaimana. Di sini Bapak sudah menyiapkan video Bapak ya. Nanti akan Bapak putar dan Bapak berikan tampilannya di sini mengenai materi kita hari ini ya. Kita belajar menggunakan Infokus pada kesempatan kali ini. Ini media Bapak. Oke, coba buka sebentar. Nah, ini dia. Ya, adab kepada tetangga. Fokus adab kepada tetangga. Nah. Oke. Nah, pengertian dan batasan tetangga. Jadi
Anak-anak bapak ya tentunya memiliki tetangga pasti ya. Pasti, Pak. Ada tetangganya kan di sebelah rumah kan. Ada, Di Pak. depan rumah ada, di samping kanan rumah ada, di belakang rumah ada, bahkan di samping kiri juga tetangga juga ada. Jadi apa itu pengertian tetangga tanpa melihat ini? Ayo, Tetangga bapak tutup dulu. Ayo apa? tetangga adalah Tetangga adalah Orang-orang yang di sekeliling Iya. kita, Pak. orang di yang sekeliling sering kita. Oke, orang orang di Ini. sekeliling kita. sekeliling kita. Nah, benar. Tetapi ini masih kurang bahasanya. Ketika orang di sekeliling kita ini dikatakan tetangga, ketika posisinya berada di dekat rumah kita, ya. Rumah kita, Pak. Nah, di sekeliling rumah kita. Di sini ada bacaan rumahnya ya berarti ya. Nah, jadi ketika ada orang yang memiliki rumah berdekatan dengan kita, dengan rumah kita, itulah yang disebut tetangga. Oke, Bapak tampilkan lagi ya. Ya, Pak. Nah, jadi tetangga itu yang di video Bapak yang sudah Bapak siapkan, orang yang dekat dengan setiap individu setelah keluarganya sendiri. Nah, jadi di sini juga menurut pengertian dari sini, itulah adalah orang yang dekat secara individu. Ya sama juga dengan ini, orang yang sekeliling rumah kita juga. Nah, begitu ya. Nah, berikutnya Bapak akan menjelaskan bagian atau macam-macam tetangga yang dibagi menjadi 3 macam ya. Ya, Pak. Yang pertama itu dia tetangga muslim. Tetangga muslim. Yang kedua tetangga muslim tapi tidak memiliki hubungan kekerabatan, sama saja ya. Yang ketiga tetangga non muslim. Nah, jadi bagaimana Pak adab kita kepada ketiga tetangga ini Pak? Tetangga yang muslim memiliki hubungan kerabatan. Kedua, tetangga muslim yang tidak memiliki hubungan kekerabatan. Yang keempat, tetangga non muslim. Bagaimana adabnya Pak sebenarnya Pak? Jadi pada intinya kepada ketiga intinya ini, tetangga, saudara, teman, ya pada intinya kita dituntut untuk selalu berbuat baik. Ada dalilnya. Siapa yang tahu dalil tentang berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan? Angkat tangan. Ya, Pak. Ya, silakan. Fastabiqul khairat, Pak. Masya Allah. Fastabiqul Khairat. khairat. Artinya ada yang tahu? Berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan. Masya Allah, benar sekali. Berlomba-lomba Dalam berbuat kebaikan. lomba dalam berbuat kebaikan. Oke, benar ya. Nah, jadi saudara, tetangga dan juga teman merupakan orang-orang yang terdekat kita semuanya ini. Orang-orang terdekat kita. Saudara orang terdekat kita, tetangga juga termasuk orang terdekat kita, teman juga termasuk orang terdekat kita. Jadi bagaimana adab yang seharusnya kita sebagai umat Islam untuk menyikapi saudara, tetangga dan juga teman? Kita dituntut untuk selalu berbuat baik gitu. Selalu berbuat baik dengan cara menjalin tali silaturahmi. Nah, yang kedua, apalagi metodenya adab kita yang seharusnya kepada tetangga dan juga saudara dan juga teman? Ada yang tahu? Nah, ketika bapak ini, anak bapak laung, tetangga bapak, ketika hari raya gitu kan, bapak ada memberikan sedikit gitu kan, ini ada makanan sedikit, makanan untuk berbuka puasa, itu apa namanya? Halal bil halal. Halal bil halal, sama juga itu menjalin tali silaturahmi. Saling, saling berbagi. Saling berbagi satu sama lain. Ya, benar sekali ya. Nah, yang berikutnya apa? Ada titik seharusnya
Ada yang tahu? Bagaimana kita seharusnya kepada tetangga kita, kepada saudara, kepada teman? Bagaimana? Ada yang tahu? Menjalin tali silaturahmi sudah. Yang seharusnya kita lakukan menjalin tali silaturahmi, saling berbagi. Nah, ada yang tahu lagi? Saling apa? Saling ngapel. Saling menjaga. Ya Pak. Menjaga, jangan berantem ya. Jaga satu sama lain. Ya. Ya, Pak. Nah, jadi di sini ada 5 poin yang sudah Bapak siapkan dalam video Bapak. Dan juga di sini ada 3 yang sudah dari anak-anak Bapak tadi ya, Bapak tanya ya. Yang pertama, menghormati tetangga dengan berlaku baik kepada mereka. Nah, ini tadi dalilnya itu berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan tadi itulah ya. Ya, Pak. Kita sebagai umat muslim kan kita sudah diajari ya kepada orang tua ya, bahwasanya kita mau bagaimanapun orang tersebut jahat kepada kita tidak boleh jahat kepada mereka kembali. Kita harus senantiasa berbuat dalam kebaikan, harus senantiasa berbuat baik kepada mereka gitu. Jadi menghormati tetangga dan berperilaku baik terhadap mereka, walaupun mereka itu tidak baik dengan kita, jangan pernah kita jahat juga kembali dengan mereka ya. Ya, Pak. Oke, silakan perhatikan kembali lagi. Nah, yang kedua, selalu berbuat baik kepada tetangga gitu. Nah, ini sama saja sebenarnya, sama saja. Tujuannya apa? Tujuannya ini tadi agar terjalinnya tali silaturahmi yang baik kepada tetangga kita. Yang ketiga, tidak menyakiti hati tetangga, ya. Nah, jadi ketika tetangga kita kan sering terjadi di lingkungan kita, tetangga itu tidak sesuai hatinya dengan kita, selalu berbuat salah kita. Nah, tetapi kita tidak boleh menyakiti hati dia dengan berkata kasar kepada mereka, ya, Ya, Pak. dengan mencemooh mereka, dengan menggunjing mereka, dan menceritakan mereka di masyarakat luas. Itu tidak boleh. Itu tidak boleh menyakiti hati tetangga kita, ya. Yang keempat apa? Tidak berbuat buruk kepada tetangga dengan melakukan hal-hal yang mengganggu mereka. Nah, ini contohnya seperti apa? Ada yang tahu? Tidak berbuat buruk kepada tetangga dengan melakukan hal-hal yang mengganggu mereka. Mungkin mengusik, Pak. Bisa, ya bisa. Mengusik ya, mengusik. Ya. Ya bisa jadi gitu. Contoh dekatnya saja gini. Ketika tetangga Bapak ini ya, tetanggaan sama Laung ya. Laung. Ya, Pak. Bapak punya tanaman. Nah, Laung main-main bola dengan kawannya. Kenal tanaman Bapak, hancur tanaman Bapak. Nah, itu tidak boleh karena Laung mengganggu tetangga Laung. Nah, mengganggu kenyamanan. Kalau bisa kita saling menjaga. Kalau tanaman Bapak berhasil, ya kita saling berbagi, semua saling merasakan gitu. Jadi ada pada tetangga itu seperti itu. Yang kelima apa? Membantu tetangga saat terjadi musibah, menghibur saat sedih, membantunya saat terbelit kesulitan, meringankan beban dengan nasihat dan tidak menampakkan wajah gembira tatkala dia dirundung duka. Nah, jadi gitu. Kita selalu memberikan nasihat kepada tetangga kita. Walaupun dia lagi keadaan susah, nah disitulah kita harus datang kepada dia untuk membantu dia. Baik itu membantu dalam memberikan nasihat, membantu dalam memberikan uang sedikit, rezeki kita ketika dia dalam kesulitan. Karena itu yang seharusnya kita lakukan saat kita adab kita kepada tetangga kita. Begitu juga tidak juga kepada tetangga, ini berlaku juga kepada saudara dan juga teman kita gitu. Nah, ya. Nah, jadi itu ketika adab-adab kita ini sudah kita penuhi, ya. Ketika adab kita sudah penuhi, tetangga kita senang bertetangga dengan kita. Bahkan dia lebih loyal kepada kita. Dia bahkan senantiasa memberikan dan juga peduli dengan kita ketika kita ada dalam kesulitan. Nah, yang berikutnya Bapak ini senang. Hendaknya kita selalu memberikan makanan kepada tetangga kita. Ini yang Bapak sebutkan saat tadi, saling berbagi satu sama lain ya. Ya, Pak. Yang ketujuh, kunjungi tetangga pada saat hari raya dan sambutlah undangan jika dia mengundang kita. Nah, itu tadi apa? Masuk kemari. Menjalin tali silaturahmi, oke? Ya, Pak. Yang kedelapan, hendaknya kita memelihara hak-haknya
di saat mereka tidak di rumah. Contohnya seperti apa? Ketika anak bapak danang mudik anak bapak danang mudik sama orang tuanya. Nah, jadi rumahnya kan kosong tuh. Nah, kebetulan anak bapak laung tetangganya gitu. Ya, kewajiban atau adabnya laung kepada danang sebagai teman, saudara dan juga tetangga, hendaknya dia menjagakan rumahnya laung gitu dengan senantiasa menjagakannya, lingkungannya gitu. Itu akan anak bapak danang akan mendapat pahala yang telah menjagakan rumahnya gitu. Yang keempat apa? Hendaknya kita tidak mencari-cari kesalahan. Nah, jadi biasanya ini yang terjadi di lingkungan kita. Kita selalu mencari kesalahan tetangga supaya tetangga itu malu di lingkungan kita, atau bahkan ini mungkin mencari kesalahan ini biasanya terjadi ketika tetangga kita usik dengan kita gitu, kayak apa ya? Iri dengki, yang memiliki sifat iri dengki gitu. Nah, yang ke-10 hendaknya sabar atas perilaku yang kurang baik terhadap kita gitu. Nah, jadi ya tidak bisa kita pungkiri ya. Ada juga tuh tetangga yang tidak baik dengan kita gitu. Tapi kita itu tadi ya. Iya, Pak. Saling menghormati satu sama lain. Kalau itu tetangga kita tidak baik, kita jangan lebih tidak baik dengan dia itu. Ya, usahakan kita harus memiliki sifat dermawan, rendah hati kepada tetangga kita. Walaupun tetangga kita tidak baik, kita juga harus sabar menghadapinya gitu ya. Jangan dibalas tidak baik juga gitu ketika tetangga kita tidak baik pada kita gitu. Yang berikutnya apa? Hikmah beradab kepada saudara, tetangga, dan juga teman. Apa hikmahnya gitu? Nah, jadi ini hikmah ya, sudah Bapak siapkan 5 hikmah ya dalam video Bapak. Yang pertama, terjalin persaudaraan yang didasarkan kepada iman, didasarkan pada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang berikutnya saling menghormati antara yang satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, terwujudnya persaudaraan yang baik yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, dalam menjalin hubungan pertemanan ataupun persaudaraan perlu menggunakan adab bergaul sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan juga sunnah Rasul. Yang kelima, menyadari bahwa sesama muslim adalah saudara. Nah, jadi itu dia. Ini hikmahnya ketika kita beradab kepada tetangga kita gitu. Tidak hanya ini juga, ketika kita memiliki adab yang baik kepada tetangga juga akan senang kepada kita. Apapun yang kita butuhkan, ketika kita perlu tetangga, insya Allah kalau kita baik dasarnya, tetangga kita akan memberikan, akan menolong kita gitu. Juga saudara kita dan juga teman. Nah, jadi pesan dari Bapak di sini, selalulah berbuat baik kepada siapapun gitu. Baik itu saudara, teman, dan juga tetangga kita gitu. Ketika teman kita tidak baik, saudara kita tidak baik, atau jahat kepada kita, jangan kita jahati dia kembali gitu. Tetaplah rendah hati, dermawan, dan juga mau memaafkan. Ya, oke. Sampai di sini pembelajaran kita. Sebelum Bapak akhiri, dari penjelasan Bapak tadi ada yang ingin anak-anak Bapak tanyakan tentang adab kepada saudara, tetangga, dan juga teman. Atau bagaimana sih Pak menghadapi tetangga yang kita kayak gini gitu? Kalau aku sih Pak, tadi kan kita di situ ada beberapa definisi seperti tetangga kayak yang non muslim tadi kan Pak. Terus kita kan di sini nggak ada bahas tentang tetangga non muslim. Terus gimana Pak cara menyikapinya? Oke. Permasalahannya, ini ya, tetangga non muslim ya. Iya Pak. Tetangga non muslim. Nah, ya di lingkungan kita sendiri juga banyak ya orang-orang yang non muslim. Bagaimana Pak adab kita kepada mereka gitu kan? Nah, sama juga halnya dengan adab kita kepada tetangga-tetangga yang muslim lainnya gitu. Kita harus senantiasa berbuat baik kepada mereka, senantiasa berbagi gitu. Apa yang kita punya bagi, apa yang kita dapatkan dibagi gitu. Jadi sama juga halnya dengan tetangga-tetangga kita yang muslim lainnya gitu. Nah, ketika tetangga kita jahat, ya kita tidak boleh berbuat jahat kembali gitu. Ya, intinya itu semua sama. Baik itu tetangga itu non muslim atau Hindu atau apalah. Nah, pada intinya kan kita kepada manusia itu harus senantiasa berbuat baik ya. Nah, jadi sama juga hal yang seperti itu. Ini tidak ada tidak nyangkut satu ruang lingkup ini tadi, tetangga yang muslim saja. Ini semuanya
Semua ya, Dan non muslim juga ya harus seperti itu, harus kita berbuat baik kepada siapapun ya. Ada lagi? ada lagi Pak. Ada lagi. Oke. Oke, terima kasih kepada anak-anak Bapak karena berhubung jam sudah juga menunjukkan akan masuk bel istirahat. Maka pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini. Nanti akan Bapak kasih sedikit penugasan kepada anak-anak Bapak. Nanti akan Bapak sebarkan soal-soalnya dan juga nanti sekretarisnya akan Bapak kasih catatan sedikit untuk dicatat ya. Iya Pak. Oke. Oke, nggak ada lagi ya. Kita langsung saja kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Sebelum kita tutup kembali, alangkah baiknya tadi kita membuka dengan membaca doa dan juga kita akan menutupnya dengan membaca doa juga. Silakan dipimpin oleh anak Bapak. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, lebih baik dan sebaik-baiknya kita tutup dengan doa kembali. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih ya. Ya, Mungkin sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan dapat anak-anak Bapak terapkan dalam kehidupannya juga dan juga dibagi kepada adik-adiknya kalau ada gitu. ya, Pak. Mungkin sampai di sini apabila ada kesalahan bicara dari Bapak kepada anak Bapak Bapak mohon maaf, kepada Allah Bapak mohon ampun. Ampun Pak. Oke. Bapak tutup ya. Ya Pak. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.